Shalom, salam jumpa bagi kita semua di dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita hari ini di dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau beri bagi kami. Kami juga bersyukur bahwa Engkau masih memberi kami kesempatan untuk melakukan berbagai aktivitas di sepanjang kehidupan kami. Saat ini, ketika kami hendak memulai semua aktivitas kami di hari ini, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Engkau menuntun kami di dalam roh dan kebenaran, agar biarlah kami boleh mendapatkan firman-Mu menjadi berkat di dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita sekalian di hari ini terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 di bawah perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan saat ini adalah hidup dalam kesejahteraan dan persekutuan. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin memulai perenungan firman Tuhan saat ini dengan menceritakan tentang pernyataan seorang veteran yang pernah diwawancarai oleh seorang reporter di salah satu channel TV.
dalam acara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia beberapa tahun yang lalu. Saat diwawancarai, veteran tersebut sudah tua beliau, tetapi dia mengatakan bahwa bangsa yang kuat bukan karena senjatanya, tetapi karena semangat bersatu. Pernyataan ini harus kita akui memang benar dan tepat, karena nilai persekutuan atau nilai persatuan sangat penting artinya di dalam hidup kita bersama, baik di dalam keluarga, dalam satu organisasi kelompok, bahkan di gereja, atau di dalam kehidupan kita berbangsa. Senada dengan itu, seorang guru yang bijaksana yang bernama Lao Tse juga pernah menganalogikan tentang rahasia hidup bersama itu seperti seseorang yang akan gampang saja mematahkan satu batang lidi, tetapi susah bagi orang itu untuk mematahkan kumpulan batang lidi yang banyak. Seseorang tidak akan sanggup mematahkan kumpulan lidi yang telah diikat satukan. Sehingga Lao Tse pun berkata dengan bijaknya bahwa rahasia hidup bersama dan menang atas kejahatan adalah dengan menjaga kesatuan hidup dan yang saling mengasihi. Hidup dalam kesatuan dan saling mengasihi adalah dua kata kunci yang mudah memang untuk kita ucapkan, tetapi sebenarnya tidak mudah untuk kita lakukan atau kita praktekkan. Banyak kehidupan keluarga, rumah tangga yang hancur, suami istri berpisah, persekutuan jemaat pecah, hidup bermasyarakat pun penuh dengan perseteruan. Itu semua karena tidak ada persatuan dan kurangnya ikatan cinta kasih. Padahal hidup dalam kesatuan yang saling mengasihi satu dengan yang lain sebenarnya menjadi ciri yang membedakan hidup kita orang percaya sebagai murid-murid Tuhan Yesus dengan orang lain di dunia ini. Namun kesatuan dan kasih sering lenyap dari hidup kita karena kesombongan dan pementingan diri sendiri atau kelompok yang mendapat tempat dalam hidup bersama. Jemaat Tuhan yang terkasih, kesombongan dan pementingan diri atau kelompok sedang terjadi di jemaat Efesus dalam konteks bacaan Alkitab kita saat ini. Persekutuan jemaat Efesus sedang dalam keadaan tidak harmonis. Ada perseteruan, ada konflik antara orang-orang Kristen asal Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi yang membuat kesatuan dan cinta kasih Kristus dalam hidup terancam lenyap. Orang Kristen asal Yahudi merasa diri paling benar, paling baik dan saleh. Mereka menganggap diri mereka paling dekat dengan Tuhan karena taat melakukan tuntutan aturan Taurat Musa. Mereka disunat dan tidak makan makanan yang diharamkan di dalam tradisi perjanjian lama. Lalu dengan begitu mereka juga menganggap bahwa mereka yang berhak mendapatkan keselamatan Allah. Orang-orang Kristen non-Yahudi dianggap sebagai orang hina, jauh dari Allah, tidak pantas untuk menerima keselamatan Allah karena tidak taat melakukan tuntutan hukum Taurat. Akibat cara pandang dan perilaku hidup yang demikian, maka terciptalah tembok pemisah dalam hidup yang ditandai dengan rasa benci dan iri hati. Ada jurang yang dalam yang memisahkan mereka untuk hidup bersama sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Karena membangun identitas diri berdasarkan kelompok suku, Yahudi dan non-Yahudi. Dalam situasi di mana kesatuan terancam dan kasih menjadi lenyap,
Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan mereka, sebagaimana tercatat pada ayat 13 dan 14. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Paulus berbicara mengenai satu babak baru yang dimulai dalam Yesus Kristus Tuhan, bahwa oleh karena kasih karunia Allah, Yesus Kristus datang ke dunia, bawa damai sejahtera, bukan saja untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Dalam bahasa Rasul Paulus, ada dekat dan jauh. Itulah cinta kasih Allah, yaitu kasih yang mempersatukan. Tidak ada lagi yang jauh ataupun yang dekat. Yesus datang merobohkan tembok pemisah. Damai sejahtera dianugerahkan, perdamaian terjadi, yang jauh didekatkan. Yesus melakukan itu semua dengan membayar harga ketika Ia disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan semua orang. Ada 3 hal penting, yaitu bahwa Yesus membatalkan tuntutan hukum Taurat, menciptakan manusia baru, dan mengadakan damai sejahtera. Sehingga akhirnya setiap manusia, termasuk kita, hidup sebagai anak-anak Allah. Jemaat kekasih Tuhan, apakah yang menjadi pesan firman Tuhan bagi kita dalam hidup kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang ini? Mari kita renungkan dalam 2 hal. Yang pertama, penting bagi kita untuk menjaga dan memelihara kesatuan hidup sebagai gereja, dalam hidup berjemaat, sebagai satu anggota tubuh Kristus, bahkan juga dalam kehidupan kita di lingkup yang lebih kecil, di tengah-tengah keluarga, dan di mana saja. Dalam hidup kita bersama ini, perbedaan boleh ada, namun perlu kerendahan hati untuk menjaga, memelihara, dan menjunjung tinggi kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah-pecah. Contoh di dalam kehidupan kita berjemaat, dalam tubuh gereja, kehidupan sebagai para pelayan, majelis jemaat, beda pendapat pasti selalu ada. Tetapi tentu itu tidak harus menghancurkan kita. Mari kita terus ada dalam hidup persekutuan dengan baik. Yang kedua, Kristus telah berbuat baik dan mengasihi kita. Mari kita juga terus berbuat baik dan saling mengasihi di antara kita. Ketika saat ini kita ada dalam minggu-minggu sengsara Kristus, kita kembali merenungkan apa yang telah Yesus perbuat di dalam kasih-Nya bagi kita. Biarlah kasih dan kebaikan Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk saling mengasihi dan terus berbuat baik di sepanjang kehidupan kita. Kita mulai dari rumah kita sendiri, dan di tengah-tengah keluarga kita, dan itu tentu saja akan berdampak baik keluar dari rumah kita, di tempat kita beraktivitas, bekerja, ataupun ketika kita ada dalam persekutuan bergereja, dan di mana saja. Marilah kita menunjukkan kehidupan yang damai, sebagaimana yang telah Yesus kerjakan ribuan tahun yang lalu. Akhirnya, jemaat Tuhan sekalian, marilah kita ciptakan dan pelihara semangat persatuan, kesatuan dalam persekutuan di antara kita. Di mana saja, di rumah, di tempat kita bekerja, di gereja, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Biarlah semangat persatuan dan perdamaian terus
ada di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berteduh diri dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu Engkau perdengarkan dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Berikanlah kepada kami roh untuk kami dapat menata hidup pemberian Tuhan ini dengan baik. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau terus ada bersama-sama dengan kami di dalam seluruh kehidupan kami, keberadaan kami, mulai dari rumah tangga, keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan kami, bahkan juga dalam kehidupan di tengah-tengah persekutuan bergereja. Biarlah cinta kasih-Mu yang telah Engkau beri dalam kehidupan kami, yang telah Engkau kerjakan ketika Engkau menderita, mati, dan juga menyelamatkan hidup kami. Itu semua menjadi berkat dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sehingga biarlah kami pun boleh hidup untuk saling mengasihi dan terus mengupayakan damai sejahtera dalam kehidupan kami, yang terus mempersatukan kami di mana saja kami berada. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.